Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahan beberapa riwayat yang berkaitan dengan makan dan minum dengan tangan kanan. Ya, makan dan minum dengan tangan kanan. Ya, ada beberapa riwayat yang perlu diperhatikan oleh para orang tua agar membiasakan anak-anaknya makan dan minum dengan tangan kanan. Seperti riwayat yang sudah saya sebutkan tadi, ada orang yang diperintahkan untuk makan dan minum dengan tangan kanan, dia menolak. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibr." Qala fama rafa'aha ila fi. Yang artinya engkau tidak akan sanggup makan. Tidak ada yang menahan dari kamu makan dengan tangan kanan kecuali karena kesombongan. Kemudian rawi yang meriwayatkan hadis ini, maka dia tidak bisa mengangkat makanannya ke dalam mulutnya. Itu hadis riwayat Muslim. Dalam tambahan riwayat Imam Ad-Darimi, fama wasalat yaminuhu ila fi. Maka mulai semenjak itu dia tidak bisa makan dengan tangan kanan. Ya, apa saja yang dia masukkan dengan tangan kanannya ke mulutnya, maka tidak bisa. Nah, ini menunjukkan sekali lagi hendaknya kita mendidik anak-anak kita makan dan minum dengan tangan kanan. Kemudian riwayat yang selanjutnya, hadis riwayat Muslim, yaitu idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna asyaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah ia dengan tangan kanannya. Dan jika salah seorang di antara kalian minum, minumlah ia dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Bahkan siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri, maka syaitan akan ikut makan bersamanya. Siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri, maka syaitan akan ikut makan bersamanya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha dan hadisnya hasan, man akala bi shimalihi akala ma'ahu syaitan. Siapa yang makan dengan tangan kirinya, maka pasti syaitan ikut makan bersamanya. Pasti syaitan ikut makan bersamanya. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu shimalahu lima siwa dzalik. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan kanannya untuk makan, minum, berpakaian, dan menjadikan tangan kirinya untuk selain itu. Nah, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, hadhihi qa'idatun mustamirrah fi syara'. Inilah kaidah yang terus ada di dalam syariat. Wahia annama kana min babit takrim wa tashrif ka labsi thawb was sarawil wal khuf
wa dukhulil masjid was-siwak wal iqtihal wa tarji'ir rasy'r wa halqir ra's was-salam min as-salat wa ghasli a'dha'i at-taharah wal khuruj min al-khala' wal akli wasyurbi wal musafaha wa istilamil hajar al-aswad wa ghairi dhalika wa huwa mimma fi ma'nahu yustahabbu at-tayammunu fi, yaitu bahwa kaidahnya adalah yang merupakan bagian pemuliaan dan penghormatan seperti memakai pakaian, celana, sepatu, masuk masjid, bersiwak, memakai celak, menyisir rambut, menggundur rambut, salam ketika selesai sholat, membasuh anggota wudu saat berwudu dan saat mandi, keluar dari tempat buang hajat, makan dan minum, bersalaman, mengusap hajar aswad dan selainnya yang semakna dengan hal yang dimuliakan dan diagungkan, dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan di dalamnya. Ini para ikhwan. Wa amma ma kana bidhiddih, adapun yang kebalikannya, kadukhulil khala, masuk ke dalam tempat buang hajat, wal khuruji minal masjid, keluar dari masjid, wal imtikhat wal istinja wa khal'i thawb as-sarawil wa khuffi wa ma ashbah dhalik, wa yustahabbu tayasuru fihi, yang artinya seperti masuk ke dalam buang hajat, keluar dari masjid, mengeluarkan hingus, kemudian beristinja, membasuh kotoran, melepaskan pakaian, celana, sepatu dan yang semisalnya, maka dianjurkan untuk memakai bagian kiri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada yang bertanya, kalau ada yang makan dengan tangan kiri gimana Ustaz? Berdosakah? Haramkah? Makruhkah? Maka perhatikan baik-baik. Kebanyakan para ulama memakruhkan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi hukumnya makruh. Makruh artinya adalah ma amara bihi syari' amran ghaira jazim wa lam yastahiq bil 'adzabi fa'iluhu 'amdan mutlaqa. Ma naha anhu syari', yang artinya apa yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tidak keras. Siapa yang mengerjakannya dengan sengaja, maka tidak diancam siksa. Ini makruh hukumnya. Kenapa makruh Ustaz? Padahal larangannya jelas, bahkan menyamakan diri dengan syaitan. Karena para ulama ini mengatakan bahwa ini adalah bagian dari adab. Dan setiap larangan yang ada di dalam perkara adab atau akhlak, maka hukumnya makruh, kecuali jika ada dalil yang menaikkannya dari status makruh kepada haram. Setiap perkara yang berkaitan dengan adab, apabila terdapat larangan, maka melanggarnya berarti makruh. Ya, melanggarnya makruh. Kecuali jika ada dalil yang menaikkan dia dari makruh ke haram, gitu ya. Coba perhatikan perkataan Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, fihi istihbabul akli wasyurbi bil yamin. Di dalam hadis tadi terdapat anjuran untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Wa karahatuhuma bishimal, dan makruh hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri. Gitu ya. Ini para ikhwan. Wa zada Nafi'un al-akhdhu wal i'ta'. Nafi' ibn al-Harith yang merupakan pembantunya Abdullah bin Umar menambahkan bahwa termasuk di dalamnya adalah mengambil dan memberi. Dianjurkan dengan tangan kanan, dan memberi dianjurkan dimakruhkan mengambil dan memberi dengan tangan kiri.
Fa in kana 'udhrun yamna'u al-akla wa syurba bil yamin min marad aw jirah aw ghairi dzalik fala karahata fi shimal. Tapi kalau seandainya ada uzur, halangan yang menahan dia dari makan, minum dengan tangan kanan, baik itu karena sakit, luka atau yang selainnya, ada uzur, maka tidak jadi makruh. Artinya boleh saja. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Tetapi pendapat yang lebih kuat wallahu alam dia haram. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam kitab Nailul Awtar, fihi an-nahyu 'anil akli wasyurbi bishimalihi. Di dalam hadis tadi larangan untuk makan dan minum dengan tangan kiri. Wan nahyu haqiqatun fit tahrim. Larangan pada hakikatnya adalah keharaman. Kama taqarrara fil usul, sebagaimana yang telah tetap di dalam ilmu usul fikih. Wala yakunu mujarradul karaha faqat illa majazan ma'a qiyami sarif. Kenapa tidak dijadikan makruh? Karena tidak ada dalil yang menurunkan dia dari haram kepada makruh. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini bahwa makan dan minum dengan tangan kiri haram. Dan inilah pendapat ulama para peneliti, bahasa Arabnya al-muhaqqiqun. Meskipun kebanyakan para ulama mengatakan makruh saja. Alasan mereka dari makruh apa? Karena ini bagian dari adab, melanggar adab hukumnya makruh. Alasan yang mengharamkan apa? Karena asal hukum larangan adalah hakikatnya haram. Melanggarnya berarti mengerjakan yang haram. Kemudian ditambahkan lagi pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, waqad sarraha Ibnu Al-Arabi bi itsmi man akala bi shimalihi wa ihtajja bi anna kulla fi'lin yunsabu ila syaitan haram. Imam Ibnu Al-Arabi, seorang ulama hadis bermadzhab Maliki, berpendapat bahwa siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri haram dan berdosa. Dalilnya karena setiap perbuatan yang dinisbatkan kepada syaitan maka itu adalah haram. Gitu ya. Permasalahan lebih detailnya lagi. Berarti ulun ingin mengulang nih lawan pian. Makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya apa? Wajib dengan tangan kanan. Makan dan minum dengan tangan kiri hukumnya apa? Pendapat yang Ustadz Pian kuatkan menurut pendapat para ulama ini adalah apa? Haram. Ya. Haram. Kenapa haram? Karena asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Dan tidak ada dalil yang menurunkan dia dari haram kepada makruh. Ya, kepada makruh. Baik, bisa dipahami itu ya. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang biasa kidal, bagaimana Ustaz? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang wajib berusaha untuk membiasakan dirinya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alasan kidal tidak diterima kecuali jika dia benar-benar tidak sanggup makan dan minum kecuali dengan tangan kiri. Alasan kidal tidak bisa diterima. Nah. Kemudian tadi disebutkan wa an yakuna apa tadi disebutkan? Wa an yakuna qa'idan, hendaknya makan dan minum
dalam keadaan duduk. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis tentang makan dan minum sambil duduk, tidak sambil berdiri. Lihat hadis riwayat Muslim dari Anas dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zajara 'ani syurbi qa'iman. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang minum dalam keadaan berdiri. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzama fashariba wa huwa qa'im. Nah, ini malah kebalikannya. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku pernah menuangkan air kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, air Zam-Zam, lalu beliau meminumnya dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan apa? Berdiri. Kemudian dalam riwayat yang lain Bukhari dari Ali bin Abi Thalib menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ali bin Abi Thalib syariba qa'iman, beliau minum sambil berdiri. Lalu beliau bersabda, inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im, wa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Ada orang-orang yang membenci untuk minum sambil berdiri. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan seperti kalian melihat aku mengerjakan, yaitu minum sambil berdiri. Itu hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu minum sambil berdiri. Fanadhara ilaihi an-nasu ka'annahum ankaru. Lalu orang-orang melihat beliau seakan-akan orang ini ingin mengingkari Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma tanzurun? Kenapa kalian melihat? In ashrab qa'iman faqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman." Jika aku minum sambil berdiri, aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Wa in ashrab qa'idan faqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'idan. Jika aku minum sambil duduk, maka aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam minum sambil duduk. Lihat ya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Albani. Abdullah bin Umar bercerita, kami sering makan bersama di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berjalan dan minum dalam keadaan berdiri. Nah, bagaimana menggabungkan dua ini? Larangan minum dengan berdiri dan hadis-hadis yang menunjukkan makan dan minum sambil berdiri. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita ambil perkataan para ulama, bukan dari kantong saya. Lihat perkataan Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, "Laisa fi hadhihi al-ahadits bihamdillah ta'ala ishkal, wala fiha dha'f, bal kulluha sahihah." Tidak ada di dalam hadis-hadis ini permasalahan. Tidak ada juga hadis-hadisnya lemah. Seluruh hadis-hadisnya sahih. Was-shawabu fiha, dan yang benar dalam masalah ini, annan nahya fiha mahmulun ala karahati tanzih. Nah, lihat. Larangan ini bentuknya adalah atau derajatnya adalah makruh. Larangan ini derajatnya adalah apa? Makruh, tidak sampai haram. Wa amma syurbuhu sallallahu alaihi wasallam fabayanun lil jawaz. Adapun makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri, itu menunjukkan kepada boleh. Menunjukkan kepada kebolehan. Jadi kalau ditanya apa hukum makan dan minum berdiri, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, Rasul sallallahu alaihi wasallam makan dan minum sambil berdiri, maka saat diperlukan boleh. Paham ya?
bayanun lil jawaz, ya, penjelasan tentang bahwa itu diperbolehkan saat diperlukan. Fala iskala wala ta'arud, maka tidak ada permasalahan, tidak ada pertentangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi yang lebih jeli lagi bertanya, bagaimana makan dan minum berdiri makruh padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Apakah beliau mengerjakan yang makruh? Paham enggak pertanyaannya? Bagaimana kita katakan makan dan minum makruh sambil berdiri hukumnya makruh? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan minum sambil berdiri, berarti beliau melakukan yang makruh. Maka jawabannya bahwa Nabi Muhammad SAW mengerjakan itu bayanan lil jawaz la yakunu makruhan, penjelasan bahwa hal tersebut diperbolehkan, ya, bahwa hal tersebut diperbolehkan. Dan apabila diperbolehkan berarti tidak makruh lagi, ya, berarti tidak makruh lagi. Wallahu alam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah asal hukum makan dan minum duduk, dan dia lebih afdal. Dia lebih afdal. Tapi boleh makan minum berdiri karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakannya jika ada hajat. Jika ada apa? Hajat. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, permasalahan penulis tadi mengatakan, yaitu wa an yusammi Allah fi awwalihi wa yahmaduhu fi akhirih. Menyebut nama Allah di awal makan dan memuji Allah di akhir makan. Hadis yang sahih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saat seseorang untuk makan adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah." Jika salah seorang di antara kalian makan, maka ucapkanlah bismillah. Bacaannya berarti bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika ditambah ar-Rahman ar-Rahim bid'ah. Bismillah saja. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhir. Kalau dia lupa lalu dia ingat di tengah-tengah makan, maka dia ucapkan bismillah di awalnya dan di akhirnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan yang kedua yang hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Imam Albani, man at'amahu Allahu ta'am falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Yang artinya, siapa yang diberi makan oleh Allah, maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, berkahilah untuk kami di dalam makanan tersebut, dan berikanlah makanan kepada kami yang lebih baik darinya. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Dan siapa yang diberikan minum oleh Allah berupa susu, maka hendaklah dia mengucapkan, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah untuk kami di dalamnya dan tambahkanlah. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, sekarang hadis yang sering kita baca oleh sebagian kaum muslimin, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau tadi kan Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di dalam makanan ini dan berikan makanan yang lebih baik daripada makanan tersebut. Adapun hadis yang berbunyi
yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, maka ini adalah hadis yang sangat lemah. Ya, hadis yang sangat lemah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mencukupkan dengan hadis yang sahih yang hampir sama. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah untuk kami di dalam makanan tersebut dan berikan makanan kepada kami yang lebih baik daripada makanan tersebut. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sesudah makan, dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, yaitu Rasulullah SAW kalau sudah selesai makan mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfiin wala muwadda' wala mustaghnan anhu rabbana. Ini bacaan-bacaan yang dibaca saat setelah selesai makan. Nah, inilah berkaitan dengan mendidik anak perihal akhlak dan adab. Malam ini kita pelajari tentang akhlak dan adab yang berkaitan dengan makan, minum, kemudian menggunakan bagian kanan untuk hal-hal yang mulia dan seterusnya. Wallahu a'lam. Adakah kewajiban kita untuk memilih pemimpin yang berakhlak mulia? Kaitannya dengan pemilu capres sebentar lagi. Menurut pandangan Ustadz, adakah urgensinya pemilihan presiden ini dengan kelangsungan kehidupan berbangsa khususnya untuk umat muslim di Indonesia? Jazakallahu khairan. Haruskah dijawab? Intinya Ustadz pian milih mana? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Adapun yang berkaitan dengan pemilihan kepemimpinan, maka ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, memilih kepemimpinan di dalam agama Islam, yang mana agama Islam sudah sangat sempurna dengan syariatnya. Maka dengan kesempurnaan itu, syariat Islam telah menetapkan 2 sampai 3 cara dalam memilih pemimpin. Dan dari 2 tersebut sudah dilaksanakan oleh Nabi dan para salafus saleh. Cara yang pertama yang disebut dengan al-istikhlaf, yang artinya pemimpin sebelumnya memilih penggantinya yang menurut pemimpin sebelumnya cocok untuk menggantikannya. Dan cara yang seperti ini cara murah, cara yang sesuai dengan sunnah, tidak banyak menggunakan biaya, tidak menghadirkan perpecahan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan isyarat-isyarat beliau. Isyarat yang pertama, kalau boleh dikatakan pertama, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk pergi berhaji tahun ke-9 Hijriah memimpin kaum muslimin, sebelum akhirnya tahun ke-10 Hijriah dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau
menjadi pemimpin dan mengimami kaum muslimin di dalam salat mereka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit keras. Meskipun sebagian istri beliau, bahkan Aisyah radhiyallahu anha, tidak setuju Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memimpin salat menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi pemimpin setelah beliau. Inilah yang disebut dengan al-istikhlaf. Cara yang kedua adalah melalui ikhtiyaru ahlil halli wal 'aqd. Pemilihan yang dilakukan oleh orang-orang yang khusus, yang mulia dan tokoh di tengah masyarakat. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Amirul Mukminin pertama kali. Beliau memilih enam orang untuk menjadi orang-orang yang bermusyawarah. Memilih dari 6 orang yang merupakan tokoh-tokoh di masyarakat untuk bermusyawarah dari 6 orang tersebut siapa yang menjadi pemimpin. Akhirnya suara terbanyak ataupun suara seluruhnya memilih kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Musyawarah tersebut memilih Utsman bin Affan menjadi Amirul Mukminin yang kedua setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu gelarnya Khalifatul Rasulullah, kemudian setelah itu baru gelarnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ada cara yang ketiga tetapi tidak disyariatkan dalam agama Islam. Tapi jika istatabbal amn, sudah terjadi stabilitas keamanan nasional, maka meskipun dengan cara yang ketiga ini kepemimpinannya wajib ditaati. Caranya adalah dengan memberontak, mengambil kekuasaan, memberontak dari pemerintah yang sah. Maka cara seperti ini memiliki syarat. Syarat yang pertama adalah apabila pemerintah kaum muslimin kafir dengan kekufuran yang nyata dengan dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa an taraw kufran bawahan 'indakum minallahi fihi burhan. Ketika kalian melihat kekufuran yang nyata yang berdasarkan bukti dari Al-Quran dan hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cara yang ketiga ini pun tidak boleh dilakukan kalau masih diperakirakan memberontak mendatangkan keburukan daripada sebelumnya. Ya, tidak diperbolehkan. Meskipun sudah kafir, jelas kekufurannya, tetapi kalau memberontak maka mendatangkan keburukan lebih dahsyat daripada sebelumnya, maka ini tidak boleh dilakukan. Nah, itulah cara memilih pemimpin dalam agama Islam. 2 yang disyariatkan, 1 tidak disyariatkan, tetapi jika terjadi stabilitas keamanan nasional dengan nomor 3 tadi, tetap wajib untuk ditaati. Itu poin pertama. Poin yang kedua, apa yang terjadi di negeri kita, memilih pemimpin dengan cara suara yang paling terbanyak bukan dari syariat Islam. Bukan dari syariat Islam. Karena syariat Islam yang sudah disebutkan tadi. Kemudian dengan cara seperti ini juga maka dikhawatirkan
Suara orang-orang yang buruk jika memang dia paling banyak, maka akan menjadi pemimpin. Nah, itulah bahayanya jika tidak mengikuti apa yang dituntun dalam syariat Islam. Poin yang ketiga adalah, tetapi bagaimanapun kita tinggal di dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang saat ini menggunakan cara memilih pemimpin dengan suara yang paling terbanyak. Oleh karena itu, jika kaum muslimin melihat bahwa jika tidak digunakan suaranya, maka dikhawatirkan orang-orang yang buruk akan memimpin, maka para ulama kontemporer, yaitu zaman sekarang, membolehkan untuk menggunakan suaranya sehingga orang-orang yang dianggap baik memimpin atau orang-orang yang paling ringan keburukannya menjadi pemimpin atas kaum muslimin. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, apabila seseorang tidak memilih, maka tidak berdosa. Karena hak pemilihan adalah hak dia. Apalagi apabila yang mencalonkan adalah seluruhnya kaum muslimin, meskipun tingkatan keimanannya berbeda-beda, dia tidak mau memilih, maka itu adalah hak dia dan dia tidak berdosa. Yang kelima, yang terakhir, siapakah yang harus saya pilih kalau seandainya saya ingin memilih? Maka jawabannya adalah di dalam syariat Islam, dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW sudah disebutkan ciri-ciri yang semestinya dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang paling utama adalah Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah yang waktu dulu heboh. Al-Maidah ayat 50 berapa? 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu, wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Orang kafir tidak berhak untuk memimpin kaum muslimin menurut Al-Quran. Maka syarat paling utama dan mutlak bagi kaum muslimin adalah memilih pemimpin yang Islam. Alhamdulillah calon sekarang tiga-tiganya muslim. Kemudian yang kedua, laki-laki. Kenapa? Karena ada hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, lan yufliha qaumun wallahu imra'ah. Tidak akan pernah beruntung orang yang dipimpin oleh perempuan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yaitu seorang yang amanah. Seorang yang amanah. Anak perempuan Nabi yang saleh pernah ditolong oleh Nabi Musa untuk mengambilkan air. Kemudian anak perempuan tersebut berkata kepada ayahnya, Nabi yang saleh ini, kalau tidak salah Syuaib atau Saleh. Kemudian mengatakan, ya abati ista'jirhu, inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin. Wahai bapakku, jadikan dia pekerja untuk kita. Pemimpin itu kan pekerja untuk rakyatnya. Ya. Sesungguhnya yang paling baik engkau jadikan pekerja yang kuat dan amanah. Maka syarat yang ketiga adalah amanah. Amanah artinya tidak melakukan kezaliman, meletakkan apa yang menjadi tugasnya dengan sebenar-benarnya. Itu amanah.
Syarat yang keempat, pemimpin kaum muslimin adalah dia kuat badannya dan kuat ilmunya. Sebagaimana tadi disebutkan, ya, yaitu al-qawiyul amin, yang kuat dan aman. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam ketika meminta menjadi bendaharawan di negeri Mesir, maka sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 55, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, ya, kuat dia, dan alim, dan punya ilmu. Jadi kuat di sini, kuat ilmu dan kuat fisik, sebagaimana Talut yang dijadikan oleh Allah sebagai raja untuk mengalahkan Jalut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kisah Talut. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian. Mereka berkata, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana Talut bisa menjadi raja atas kami, padahal kami lebih berhak untuk menjadi raja daripada dia, dan dia tidak diberikan keluasan harta. Allah menjawab, innallaha astafahu alaikum. Allah telah memilih Talut untuk menjadi raja atas kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah menambahkan kepadanya ilmu dan kekuatan fisik. Jadi harus kuat ilmu dan kuat fisik. Nah, itu. Muslim, laki-laki, amanah, kuat ilmu dan kuat fisik. Nah, cukuplah. Kosong berapa Ustaz? Pasrah dia. Wallah. Apa solusi bagi seorang suami yang sudah tidak memiliki hasrat kepada pasangannya? Apakah sebaiknya diceraikan? Dan apa saja yang sebaiknya diberikan kepada istri yang ditinggalkan? Ceraikan. Cari yang lain yang lebih berhasrat daripada Anda menzalimi si istri ini. Ceraikan. Ya, ceraikan. Apakah itu sebuah kezaliman? Tidak. Malah mendiamkannya menjadi burung di dalam sangkar, tidak dilepas sehingga dia bisa mencari makan sendiri, merasakan kebahagiaannya sendiri. Itu sebuah kezaliman. Kalau memang dia sudah tidak menikmati istri lagi, setiap kali menggauli, ada nyaman lalu saya. Sudah kena rasa lagi, ceraikan. Masih banyak yang merasa tidak mau. Ya. Apa saja yang diberikan oleh istri yang diceraikan? Nah, gini, harus memahami hukum cerai. Cerai yang sunnah adalah seorang suami mencerai istrinya setelah istrinya suci dari haid dan belum digauli. Suci dari haid, maka sang suami mengatakan, saya cerai kamu. Jadi istri, kenapa? Aku cerai. Tidak kuat lagi ya kok. Setiap kali berhubungan tidak merasakan kelezatan. Itu hak suami. Cerai itu hak suami. Kemudian sang istri yang seperti itu kan, maka jatuh talak satu. Talaknya disebut dengan talak rujuk.
Talak rujuk ini berumur 3 kali haid. Selama 3 kali haid tersebut, maka sang istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Sang suami tetap wajib menafkahi istrinya. Sang istri tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain karena masih dalam masa iddah. Jika sudah selesai 3 kali haid dan belum dirujuk oleh suaminya, maka berarti naik statusnya menjadi talak bain sughra. Talak bain sughra dapat dirujuk dengan cara menikahi dan mengumpulkan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban dalam pernikahan. Seperti ada wali bagi perempuan, ada saksi bagi laki-laki dan perempuan, ada mahar, ada ijab qabul dan seterusnya. Baik. Kalau sudah tidak dirujuk lagi setelah 3 kali haid, maka sang istri berhak untuk mencari kebahagiaannya, sang suami berhak untuk mencari kebahagiaan. Sang suami tidak wajib lagi untuk menafkahi istrinya kalau sudah lebih dari 3 kali haid. Kalau sudah tidak lebih lagi 3 kali. Kalau ternyata dirujuk, maka terjadilah rujuk dengan cara menikah kembali secara mengumpulkan rukun dan kewajiban pernikahan. Kalau sudah rujuk kembali, maka berarti tiket menceraikannya tinggal 2. Kemudian dalam perjalanannya terjadi lagi perceraian, maka sama seperti tadi di awal. Cerai yang sunnah adalah mencerainya setelah suci dari haidnya. Kalau dia talak lagi yang kedua, berarti sisa 1. Dan statusnya sama kayak tadi. Talak rujuk yang pertama. Kemudian usianya berapa talak rujuk tersebut? 3 kali haid. Selama 3 kali haid tersebut, jika dirujuk oleh suaminya, berarti rujuk. Berarti rujuk. Tetapi ingat, kalau rujuk tinggal 1 kali tiket lagi. Kalau habis 3 kali haid belum dirujuk juga, maka naik statusnya menjadi talak bain sughra. Kalau talak bain sughra berarti tidak wajib suami sudah menafkahi. Tidak bisa sang istri untuk menafkahi. Nah, ini yang kadang-kadang gini, masih dalam pengadilan Ustaz. Nanti ke pengadilan itu saya akan singgung nanti. Masih statusnya di pengadilan Ustaz. Akhirnya sang istri main dengan laki-laki lain. Akhirnya digerebek oleh suaminya. Dikira sang istrinya adalah selingkuh. Padahal sudah proses apa? Naik ke pengadilan. Paham nggak ya? Paham nggak? Ada istri, ya, dia digerebek oleh suaminya, selingkuh. Ternyata kejadiannya bukan demikian. Sang suami terbakar rasa cemburu, dia gerebek istrinya. Status istri ini adalah sudah talak bain sughra. Cuma keputusan di pengadilan belum keluar. Kalau sudah talak bain sughra, tidak ada lagi suami menafkahi, tidak ada lagi suami punya kekuatan terhadap istrinya. Dia berhak untuk melakukan yang dia inginkan. Ya. Meskipun kita tidak membenarkan dia berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tetapi tidak boleh suami yang sudah dalam status talak bain sughra untuk menggerebek wanita lain. Ini sudah wanita lain. Paham maksudnya? Bu, paham gak ada Bu? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
Kalau kemudian dirujuk tinggal 1 tiket lagi. Kalau ternyata talak lagi, jadi mungkin sudah ada kecocokan kan? Ya. Talak lagi berarti naik langsung statusnya menjadi talak bain kubra. 3 kali talak. Ini sudah tidak ada masa iddah. Maksudnya langsung pisah dengan suaminya. Ya, langsung pisah dengan suaminya, kemudian tidak perlu untuk dalam pengawasan suaminya lagi. Tidak ada masa iddah 3 kali haid tadi. 3 kali haid tadi dia untuk orang lain. Adapun suaminya sudah terpisah. Tidak boleh dirujuk oleh suaminya sampai sang istri menikah dengan laki-laki lain, merasakan kelezatan hubungan badan. Kalau ternyata cerai lagi, kemudian ingin rujuk kembali kepada suami yang pertama, baru boleh seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Saya sedang proses dengan perempuan yang masya Allah lulusan pondok dan juga guru tahfidz, tahsin bahasa Arab. Ayo ja situ. Belum tahu mana ya, Bian? Luarnya ustazah, muhafizah, tahfidz, tahsin bahasa Arab. Belum tahu lagi. Yalah. Sedangkan saya hanya lulusan umum dan hanya ikut kajian rutin saja. Jujur saja saya insecure, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Tapi setelah saya lihat CV saya tertarik, tapi saya sadar diri dengan ilmu saya. Mohon solusinya Ustaz, barakallahu fikum. Jawabannya adalah ini kembali kepada permasalahan kufu, yaitu kesetaraan. Apakah perempuan ini sekufu dengan laki-lakinya atau tidak? Maka yang wajib dikufukan sebenarnya dari perkataan para ulama adalah agama. Wanitanya muslimah, laki-lakinya muslim. Itu sudah mencukupi. Adapun sang istri hafizah, sang istri pandai bahasa Arab, maka itu adalah tambahan-tambahan yang tidak menjadi proses kekufuan yang sangat dipertimbangkan di dalam Islam. Tetapi agama sama Islam dengan Islam, maka itu sudah mencukupi. Bahkan nanti sang istri bisa menolong suaminya dalam kebaikan dan ketaatan. Wallahu a'lam. Apa itu? Saya adalah orang tua yang punya cita-cita anak bisa menjadi hafidz Quran dan mempunyai adab dan akhlak yang baik. Dan saya ingin menaruh anak saya di sekolah pesantren saat dulu sekolah dasar dengan tujuan agar bisa diajari dan dididik dengan baik oleh para pengajar dan ustadz di pesantren. Karena ilmu saya sebagai orang tua masih sedikit, apalagi baru saja belajar tentang manhaj salaf atau sunnah. Apakah langkah saya sebagai orang tua sudah benar? Jawabannya adalah memasukkan anak ke pesantren antara 2, bisa setelah SD, bisa setelah SMP. Dan ini dikembalikan kepada diri sang anak. Karena ada anak-anak yang sesudah SD dia bisa mandiri. Dia bisa mandiri. Dia bisa makan, cuci tangan dengan baik dan benar, mandi dengan baik dan benar. Dia bisa menyuci celana dalam dengan baik dan benar. Ya, dia bisa merapikan baju dengan baik dan benar. Meskipun lulusan SD. Ada sebaliknya lulusan SMP baru bisa. Maka pada saat itu dia dimasukkan setelah lulus SMP. Tetapi tentunya lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena pergaulan di zaman sekarang. Ya, pergaulan yang sangat mengkhawatirkan di zaman sekarang. Apalagi kalau orang tuanya lalai.
memberikan hal-hal yang melalaikan anak. Dan ini yang akan saya bahas nanti di Balikpapan. Jangan menjadi orang lalai. Lalai orang tuanya, memberikan HP, main media sosial seenaknya, menonton seenaknya, tidak dibatasi, main game seenaknya. Nah ini ya, akhirnya orang tua sendiri yang akan kerepotan. Maka lebih cepat lebih baik. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya adalah semenjak SD umur 6 tahun, 7 tahun sudah dididik agar dia bisa mandiri. Seperti melipat baju, mandi sendiri dengan baik dan benar ya. Kemudian mempunyai adab-adab dalam bergaul. Saat SD itu adalah golden age, umur keemasan bagi sang anak. Dan anak akan sangat terpengaruh oleh orang tuanya pada umur-umur itu, karena dia jarang bergaul dengan orang lain kecuali orang tuanya. Apa yang dia dengar, yang dia lihat dari orang tuanya itu yang akan sangat membekas pada dirinya. Ada kejadian menarik. Saya bercerita tentang anak saya, Abdurrahman. Umur sekarang 7 tahun, kelas 1 SD. Dia sering mendengar ceramah saya. Salah satu yang dia dengar adalah laki-laki itu lemah di hadapan perempuan. Itu tertanam dalam otaknya. Suatu saat kita umroh barusan kemarin Ramadan. Kemudian saat kita check in mau pulang, ada seorang ibu-ibu marah. Mungkin dia public figure, artis mungkin. Saya tidak tahu juga. Marah kenapa? Marah kepada pihak travelnya. Karena anaknya yang umur 4 tahun di check in kan tempat duduknya jauh dari dia. Padahal umur 4 tahun, masih kecil. Marah-marah. Laki-laki ada 6 orang, dimarahin oleh ibu-ibu itu. Ibunya 1 orang. Dimarahin, laki-lakinya semuanya begini. Datang Abdurrahman kepada saya. Kemudian dia menggelayut, menggelayut sambil ngomong, "Bah, apa yang Abah bilang di ceramah itu benar." Apa Abdurrahman, saya bilang? Laki-laki lemah di hadapan perempuan. Emang kenapa? Coba lihat ibu-ibu itu memarahi 6 laki-laki, semuanya diam, nggak ada yang berani. Laki-laki lemah di hadapan perempuan. Lihat, kata-kata itu bagaimana kalau seandainya yang ditonton oleh anak-anak kata-kata yang buruk. Makanya saya punya santri, saya larang anak-anak santri saya untuk menonton orang-orang yang berkata-kata buruk di YouTube. Coba saya tebak-tebakan sama bapak-bapak sekarang. Di mana mereka menonton orang-orang yang berkata-kata buruk di YouTube? Saat main game. Orang-orang yang main game online ditonton oleh anak kita. Anak kita nggak main game online, tapi nonton orang yang main game online. Lihat perkataannya, kasar, kotor, keji, ya, anjing, menjerit, anjay. Itu yang kami rasakan saat santri-santri sudah pulang dari rumahnya. Jadi kadang kita capek di pesantren menjaga anak-anak santri kita, saat pulang ke rumah dirusak oleh orang tuanya dengan dalih kasihan. Ya, hati-hati itu yang suka nonton game-game online. Nonton orang main game itu sangat membekas sama anak kita. Lihat aja, dengungan apa ya bahasanya, dengungan anak-anak kita
Kalau pas dia lagi santai, lagi jalan, gerakannya, ucapannya, itu adalah hasil dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ya, bahaya sekali. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ceritakan ini. Anak saya kelas 1 SMA belum punya HP. Tidak punya media sosial. Bahkan saya sudah pesan, kamu kalau jadi seorang penuntut ilmu atau nanti saya proyeksikan dia pendakwah, tidak perlu untuk main media sosial. Enggak perlu rekam-rekam begini seperti bapak. Cukup bapakmu saja. Sangat merusak. Ya, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka saya nasihatkan lebih cepat lebih baik, yaitu setelah SD. Tapi dengan catatan dari mulai kelas 1 SD sampai kelas 12 SD itu kelas 6 kelas 1 sampai kelas 6 SD itu dididik kemandirian. Kemandirian saja. Nanti ilmu agamanya di pesantren. Paham ya? Adab-adab kecil, adab-adab ringan, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, makan duduk, kemudian cara menutup aurat, ya. Adab-adab ringan saja. Nanti ilmu agamanya di pesantren. Ya, tidak perlu bahkan bahasa Arab enggak usah. Kalau di pesantren saya malah cukup lancar mengaji Al-Qur'an. Tapi benar-benar lancar. Lancarnya seperti Imam Sudes di Mekah. Nah, itu lulus di internet. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak lancar susah dia menghafal. Karena waktu SD lah dia melancarkan bacaan. Kalau sudah masuk pesantren tugasnya bukan melancarkan lagi, tetapi tahfidz, menghafal Quran. Beda dengan melancarkan. Nah, wallahu a'lam. Wah, ini banyak nantilah ya. Sudah jam 9. Ya. Satu gila udah bertawar satu lah. Mohon kiranya Ustaz berikan tips-tips agar bisa merubah akhlak yang kurang baik dan tidak baik mengingat usia saya yang hampir senja. Ini pertanyaan saya tanyakan juga untuk diri saya. Bagaimana merubah akhlak yang buruk? Maka jawabannya adalah orang bisa karena biasa. Biasakan yang baik. Man tasabbara yusabbirullah. Yang berusaha sabar, Allah akan mudahkan dia untuk bersabar. Tapi ingat tadi baik-baik supaya kita tidak terlalu sedih ya, bahwa akhlak itu bagaikan rezeki. Ada yang rezekinya kaya luas, ada yang akhlaknya tinggi luar biasa. Ada yang pertengahan, ada yang rendah. Tapi yang rendah ini jangan bersandar dengan perkataan Abdullah bin Abbas tadi, Mas'ud tadi. Kayak ini pang sudah dibagikan oleh Allah. Ya, tidak, tetapi belajar yang lebih baik lagi. Ini yang bisa disampaikan. Insyaallah pertanyaan disimpan nanti kita akan jawab besok malam insyaallah taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.